السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم بنفسي بإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, jamaah Jumat yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan yang sangat banyak. Dan kita sudah memasuki bulan-bulan yang mulia. Dan bulan yang mulia ini berurut bulannya. Zulqa'dah, Zulhijjah, dan seterusnya. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyak karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Umur yang panjang, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu disyukuri. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ialah bertakarrub, mendekatkan diri, menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan lebih-lebihnya nanti di akhirat. Jemaah Jumat yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman nantinya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan suatu penyakit yang dimana pada saat itu dan keadaan kaum muslimin itu tidak peduli lagi terhadap agamanya, tidak peduli lagi tentang mempelajari ketauhidan, tidak peduli lagi tentang bagaimana mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, mencari berbagai macam cara untuk menghalalkan dan untuk mempertahankan keduniawian jabatannya,
hartanya, tahta dan segala urusan dunia, tidak lagi memperhatikannya. Sebelum kita masuk pada pembahasan, maka mari kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nantinya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan suatu bentuk penyakit yang dimana penyakit ini akan tertimpa kepada kaum muslimin. Dan penyakit ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah banyak yang dirasuki oleh umat-umat belakangan. Dan inilah yang menjadi latar belakang bagaimana khatib akan menjelaskan beberapa ayat dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kaum muslimin tidak takut lagi kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia melihat suatu kemungkaran dan dia tidak bisa merubah dengan tangannya, merubah dengan lisannya, paling tidak dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari di dalam hatinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, mereka ini akan ditimpakan suatu penyakit yang penyakit ini bernama wahan. Makanya para sahabat bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut dengan kematian. Terkadang di dalam kehidupan kita jamaah yang dibelakang oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa fitnah yang terjadi. Kita berjalan di dalam kehidupan pekerjaan kita, di dalam kehidupan sehari-harian kita, ini akan terjadi. Apa yang kita akan dapatkan? Padahal jemaah yang dibelakang oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia ini adalah semuanya penyejuk mata untuk kita. Hanya sebentar kita pendam, hanya sebentar kita lihat. Namun kenapa kita takut mati? Kenapa kita takut mati? Karena apa jemaah yang dibelakang oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita senantiasa untuk selalu mengejar dunia. Mulai kita tertidur di tempat pembaringan kita sampai tertidur kembali, dunia terus yang kita pikirkan. Tidak pernah bagaimana caranya kita dengan menghidupkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar mendalami agama ini, belajar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan di dalam rububiyahnya, mengesahkan di dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mempercampur adukkan dengan suatu kesyirikan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat jemaah yang dibelakang oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini adalah tempat kita untuk menanam. Tempat kita untuk menanam. Dan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kita untuk memanen hasil kita, jerih payah kita di dunia ini. Namun kenapa ketika panggilan azan kita tidak pernah pedulikan? Kita lebih mementingkan panggilan-panggilan pekerjaan kita, lebih mendahulukan dunia kita daripada akhirat kita. Namun kita menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Di mana hati kita jemaah? Kita ini hidup di dunia hanya sebatas kita bagaimana untuk menanam dan di akhirat kita panen jemaah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Perhatikan jemaah di belakang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana seorang hamba ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Orang-orang akan dibangkitkan dalam keadaan tidak beralaskan kaki, dalam keadaan tidak memakai pakaian sedikit pun. Dan kita pada saat itu jemaah di belakang oleh Allah
nafsi. Dirita. Tidak tahu di mana Pak Imam, Pak Lurah, Pak Desa, semua tidak kita tahu. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, orang terdekat sekalipun kita, kedua orang tua kita, anak-anak kita, sahabat kita, keluarga kita, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri, jemaah. Mereka sibuk dengan urusan mereka. Tidak memperdulikan siapa Anda. Tidak memperdulikan. Kita semua akan cemas dengan amalan kita. Apatah lagi sangat kecewanya kita, yang dimana Allah Subhanahu wa taala ada orang nantinya di akhirat dia menggigit kedua jarinya. Pernah lihat orang yang menggigit dua jarinya jemaah di belakang oleh Allah? Saking kecewanya, saking sedihnya. Biasa orang kalau kecewa hanya menggigit satu jari, ini seluruh tangannya, kedua jari dia gigit dengan mengecewakan, menunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana semasa hidupnya di dunia dia tidak pernah memperhatikan ibadah yang diwajibkan kepadanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini hanya tempat kita untuk beristirahat. Sebagaimana perkataan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya seorang hamba ini ibarat seorang musafir. Pernah kita melakukan suatu safar, kita sebagai musafir ini hanya singgah. Seumpama kita mau ke Bulukumba, Jenekot, Sopeng, Pindrang. Kalau kita berjalan perjalanan jauh, kita hanya singgah untuk mengambil hajat kita, istirahat. Sama halnya dengan dunia ini, teman-teman. Makanya doa yang sering diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan pernah kita jadikan dunia ini di dalam hati kita, namun jadikan dunia ini ada di telapak tangan kita. Niscaya kekecewaan itu tidak akan berlangsung lama, jemaah, karena tempat bersandar hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat tergantung dengan bagaimana kita di kehidupan dunia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan la tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'al al-arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai ditanya 4 perkara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An umri fi ma'afna." Ditanya tentang umur kita di mana kita habiskan, di mana kita lakukan umur kita sehingga kita menjadi tua di umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Kemana semua kita lakukan? Jangan kita berpikir bahwa kita tua baru kita mau taubat. Tidak. Seandainya perkataan ini benar, jangan di belakang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada anak-anak, tidak ada bayi yang baru lahir dari rahim ibunya itu meninggal dunia. Tidak seperti itu kita cara berpikir kita. Kita selalu untuk meminta kepada Allah agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, istiqamah di atasnya, kemudian bersabar. Maka seorang hamba tidak akan bergeser kakinya sedikit pun sampai ditanya tentang perihal 4 perkara ini, jemaah. Kita ditanya tentang umur kita, an ilmi fima fa'al, tentang ilmu kita di mana kita ajarkan ilmu ini. Kita menuntut sampai S1, S2, S3 sampai profesor. Kita semua ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini dilakukan semata-mata ikhlas kepada Allah? Coba lihat orang yang selalu berpenyakit hatinya, dimanapun dia berada, biarpun dia pergi dari Makassar ini, ketika dia berpenyakit di dalam hatinya tidak pernah ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dia mengajarkan ilmunya tidak pernah mendapatkan ketenangan. Iri, hasad, dengki, tidak pernah mendapatkan ketenangan. Biarpun dia berpindah dari tanah ini ke tanah yang lain, maka tidak pernah merasakan ketenangan. Itulah buruknya hasad, dengki, dan iri hati. Kemudian yang ketiga, wa an syabab fima abla, tentang masa muda kita, jemaah. Masa muda ini di mana kita habiskan juga? Di mana kita habiskan? Apakah dengan menuntut ilmu? Apakah dengan membaca Al-Quran?
Apakah dengan melakukan suatu kebaikan, sedekah? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan anak-anaknya, memerintahkan hamba-hambanya, memerintahkan umatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza balagha sab'un murru bis shalah." Ketika dia mencapai umur 7 tahun, perintahkan anak-anak kalian sholat. Fadribuhu idza balagha 'ashar. Kemudian pukul dia dengan pukulan yang tak berbekas ketika dia mencapai umur 10 tahun. Lalu pertanyaan jemaah di belakang oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur 20 tahun, umur 30 tahun, 40 tahun, bahkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu umur umatku 60 wa 70, 60 sampai 70 tahun. Apa amalan kita yang paling pokok, yang paling memberatkan timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan umur yang panjang? Adakah amalan itu? Kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala sangat panjang, namun tidak ada sedikit pun yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsan, syukur lahu ala taufiqihi wa imtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamun ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengakhiri khutbah yang singkat ini, maka izinkan khatib untuk menyempurnakan hadis yang telah kami sampaikan tadi. Bahwasanya seorang hamba tidak akan bergeser sedikit pun kakinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai ditanya 4 perkara. 2 yang telah kita sebutkan, bahkan 3, dan yang terakhir ini yang paling berat jemaah yang dibelakang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik jemaah yang dibelakang oleh Allah. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur sekaligus kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka ingat, semua ini akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nadihi min aina tazahu min aina takhadahu wa min aina faqahu." Dan harta kita di mana kita dapatkan, kemudian di mana kita belanjakan. Ini yang pertama. Maka jamaah yang di belakang oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang selalu menjaga hartanya, menjaga harta yang didapatkannya, kemudian dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki hari raya yang dimana akan kita laksanakan di bulan Zulhijjah di tanggal 10. Dan alhamdulillah kami tadi mendengar bahwasanya di masjid kita ini akan diadakan serikat yang namanya berkurban. Maka mari manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena kesempatan itu tidaklah datang kedua kalinya. Kita dari pagi jam 8.30 berangkat dari rumah, kita buka pintu kita, bekerja siang dan malam, peras keringat kita hanya untuk apa ya? Hanya untuk apa? Kalau ada sisa rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka mari kita untuk maksimalkan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita berikan orang-orang yang bisa kita percayai, kemudian kita berkurban di tahun ini insyaallah taala. Dan kita mendoakan saudara-saudara kita, mudah-mudahan mereka yang berangkat haji, karena sudah musim haji di bulan Zulqa'dah ini, mereka sudah bersiap dan berangkat di tanah yang suci ini, di kedua tanah yang suci. Mudah-mudahan mereka menjadi haji yang mabrur, dan kita yang berkurban dan berpuasa pada 9 Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan
dan diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki sehingga kita juga bisa berkurban di tahun ini insyaallah taala. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang hamba pasti akan sadar dan fitrahnya manusia ingin yang namanya kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka kuncinya adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan rasa takut kita kepada Allah dimanapun kita berada. Menarik kesimpulan dari khutbah kali ini, yang pertama adalah mari untuk senantiasa selalu mengingat kematian, bahwasanya kematian ini tidak memandang siapapun, tua, muda, anak-anak, dan semua akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, seorang hamba tidak akan bergeser kakinya sampai ditanya umurnya di mana dia habiskan, ilmunya di mana dia ajarkan, kemudian masa mudanya di mana juga dia habiskan, kemudian tentang harta kita di mana kita dapatkan, kemudian di mana kita belanjakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qum ila salatikum.